Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah Siregar dengan NIM 11S24007. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan praktikum kedua, di mana yang pertama yang akan saya jelaskan adalah Rectangle Cheaper Playfair. Nah, di sini di dari soalnya, kita diminta untuk membuat program untuk melakukan enskripsi data menggunakan metode Cheaper Playfair dengan ketentuan berikut. Yang pertama, untuk baris sama bentuk persegi panjang ke bawah jika menempati baris tengah atau atas dan ke atas jika menempati baris bawah. Untuk kolom sama bentuk persegi panjang ke kanan jika menempati kolom tengah atau kiri dan ke kiri jika menempati kolom kanan. Dan yang ketiga, untuk baris dan kolom berbeda untuk persegi panjang. Dari soal ini, kode yang kita dapatkan adalah seperti ini. Ini adalah kode yang telah kita dapatkan dan saya akan menjelaskan kode yang ada pada Viscode berikut. Oke, baik. Di sini dapat kita lihat pertama ya kita harus membuat import Java util. Yang artinya ini kita mengimpor semua kelas yang ada di paket java.util. Nah, paket ini berisi berbagai utilitas penting yang dipakai untuk yang dipakai di program, misalnya scanner untuk input, hashmap untuk menyimpan pasangan, key eh, hashmap ini di sini untuk menyimpan pasangan key value-nya, dan array list untuk list dinamis, link hasset dan iteratornya. Nah, dengan ini kita itu tidak perlu untuk mengimpor kelas satu-satu lagi. Nah, kemudian di sini kita buat public class. Di sini public class yang pertama yaitu namanya public class Rectangle Cheaper Playfair. Nah, ini mendefinisikan kelas utama dengan nama Rectangle Cheaper Playfair. Nah, semua ini diisi program yaitu variabel, metode, dan logika inskripsi ditulis di dalam kelas ini. Nah, di dalam kelas ada private static final integer grid size. Nah, grid size 5 di sini. Variabel ini tuh didefinisikan sebagai konstanta, tidak bisa diubah dengan nilai 5. Yang menunjukkan ukuran grid chipper ini adalah 5 dikali 5. Ini mengikuti aturan dasar Playfair chipper yang memang menggunakan tabel 25 huruf. Nah, lalu private final char. Terus ada dua array di sini, grid table, new char, grid size, karena ada dua array tadi. Nah, ini membuat sebuah array dua dimensi berisi karakter dengan ukuran 5 dikali 5. Nah, grid inilah yang akan menampung huruf-huruf yang digunakan dalam proses enskripsi. Setelah itu, setelah private final eh, map, setelah 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 private final char, di sini ada private final map character integer, terus ada array di sini juga, char locator, new hash map mendefinisikan struktur data untuk menyimpan lokasi huruf di grid. Nah, misalnya huruf H eh, bisa disimpan di map dengan value, row, dan kolom. Nah, supaya gampang dicari posisi baris dan kolomnya. Kemudian di sini ada private char starter symbol. Di sini adalah variabel yang menyimpan simbol awal, di mana di sini adalah huruf defaultnya itu huruf A. Nah, simbol ini nanti itu bisa kita pakai untuk mengisi padding kalau ada huruf ganda atau kalau jumlah hurufnya ganjil. Selanjutnya kita punya metode public void construct grid. Nah, di sini ada char starter, string message. Nah, metode ini tuh digunakan untuk membangun tabel grid 5 kali 5 pada baris di starter symbol. Nah,
Nah, di sini ada pada baris ini sorry, di starter symbol karakter toppercase starter, nilai key ini yang dimasukkan pengguna dijadikan huruf besar dan disimpan ke starter symbol. Nah, terus ada link link hashtag karakter collected new link hashtag. Ini dipakai untuk mengumpulkan huruf unik. Link hashtag dipilih karena tidak mengizinkan duplikat dan urutan huruf tetap sesuai saat dia ditambahkan. Nah, kemudian di sini ada char theme key di starter symbol. Ini untuk menyimpan sementara simbol awal. Lalu ada if theme key, A, the N theme key, Z, collected at theme key ini artinya kalau simbol awalnya valid antara huruf A sampai Z, maka huruf itu dimasukkan ke dalam collected. Nah, setelah itu di sini ada plain text di filter menggunakan string filtered. Nah, filter letters atau message hasil filter hanya huruf A sampai Z. Kemudian ada perulangan for char symbol filtered to bentar di sini agak susah membacanya. Filtered to char array if collected contains symbol collected um, sebentar. Collected add symbol, maksudnya setiap huruf dari plain text akan ditambahkan ke set collected hanya kalau belum ada di dalamnya. Jadi tidak ada huruf yang duplikat. Lalu di sini ada for char, CH itu A, CHZ, and collected size, grid size. Nah, terus grid size ini kali grid size, terus ada CH++. If collected contains CH, collected at CH. Baris ini tuh menambahkan sisa alfabet dari A sampai Z ke dalam set sampai grid penuh, yaitu 25 huruf. Nah, berikutnya di sini ada iterator karakter. Collected iterator eh, ini membuat iterator dari set huruf yang sudah dikumpulkan. Nah, setelah itu ada nested loop. Di sini ada nested loop for integer row, row grid size, row plus plus. Ini terus di sini ada for integer column, column grid size, column plus plus. Ini yang row baris dan ini yang kolom. If has next break. Char item next, grade table, row column, sini ada dua array, yaitu row dan column, item, char locator, put item, new integer, row dan column. Oke, bagian ini tuh mengisi grid table baris demi baris dengan huruf yang terkumpul, sekaligus menyimpan lokasi setiap huruf di char locatornya. Kemudian di sini ada metode private static string filter letter string row dipakai untuk memfilter string input. Pertama dibuat string builder, new string builder. Lalu lalu kita lihat di sini setiap karakter dari input diubah ke huruf besar dengan toppercase. Dengan toppercase, jika karakter itu adalah huruf A sampai Z, maka ditambahkan ke builder. Terakhir, hasil builder dikembalikan return builder to string dikembalikan sebagai string. Jadi, metode ini hanya menyisakan huruf alfabet saja. Kemudian kita lihat di sini metode berikutnya adalah public list string. Generate pair string source ini digunakan untuk membentuk pasangan huruf atau bigram dari plain text. Nah, pertama list string bigrams, new array list, membuat list kosong untuk menyimpan pasangan. Kemudian ada string sec di sini, filter letter source membersihkan input agar hanya berisi huruf besar A sampai Z. Integer total, sec length,
Ini length itu panjang, berarti menyimpan jumlah huruf setelah difilter. Nah, kemudian ada di sini dibuat char duplicator filter. eh, Char duplicator filler di starter symbol dan char pad filler di starter symbol. Keduanya ini sama-sama pakai simbol awal untuk mengisi jika ada huruf kembar, atau huruf ganjil. Nah, kemudian di sini dimulai perulangan while. Perulangan while IDX total ada beberapa kondisi. Jika IDX plus satu total and second chart. Jika ini, baris ini, nah arti baris ini tuh ada huruf kembar berurutan, maka huruf itu dipasangkan dengan filler atau duplicator filler dua kali, lalu indeksnya ditambah. Nah, kalau IDX di sini IDX plus one total masih ada pasangan normal, huruf di indeks saat ini dipasangkan dengan huruf setelahnya, lalu indeks maju sebanyak dua, maju dua gitu. Nah, kalau tinggal satu huruf terakhir, maka huruf itu dipasangkan dengan filler atau pad filler, lalu indeksnya maju satu. Hasil akhirnya adalah list berisi pasangan huruf yang siap dienkripsi. Mohon maaf sebentar saya charger. Oke, wait. Oke, tadi sampai di bagian ini. Oke, maaf tadi baterai laptop saya habis. Oke, jadi kita langsung lanjut aja. Tadi sampai di sini, di mana hasil akhirnya adalah list berisi pasangan huruf yang siap dienkripsi. Nah, sekarang kita masuk ke private string. Eh, Private string cheaper pair string block. Nah, metode ini melakukan enskripsi pada satu pasangan huruf. Pertama, char first. Char first, block chart A, terus ada index nol. Nah, second block chart A, indeks satu. Ini maksudnya mengambil huruf pertama dan kedua dari pasangan. Kemudian di sini integer post first, char locator get first, integer post second, char locator get second. Nah, ini mengambil posisi kedua huruf di grid dari map. Kalau posisi tidak ditemukan atau null, maka pasangan dikembalikan tanpa perubahan. Kemudian, posisi baris dan kolom disimpan ke row satu, di sini simpan ke row satu, post first, terus ada C1, terus ada R2, post second, C2, post second ini. Di sini kita lihat em, dibuat variabel integer mid index grid size 2. Ini untuk grid 5, nilainya 2, 5 nilainya 2. Variabel ini dipakai sebagai patokan apakah posisi ada di bagian atas atau kiri, atau bawah atau kanan. Nah, jika kedua huruf ada di baris yang sama, R1, R2, maka dicek apakah baris itu di bagian atas, yaitu mid index. Kalau iya, baris kedua huruf digeser ke bawah, yaitu plus one. Kalau tidak, baris digeser ke atas, yaitu minus satu. Nah, jika kedua huruf jika kedua huruf ada di kolom yang sama, yaitu C1 sama dengan C2, aturan serupa diterapkan, tapi terhadap kolom. Kalau kolom di bagian kiri digeser ke kanan, kalau di kanan digeser ke kiri, berarti kebalikan gitu. Kalau hurufnya beda baris dan kolom, aturan persegi, ini, aturan persegi panjang dipakai. Caranya dengan menukar kolom. Nah, ini yang persyaratan ketiga tadi. Nah, keduanya integer term C1,
C1 sama dengan C2, C2 temp. Setelah itu huruf baru diambil dari grid di posisi yang sudah diubah. Nah, hasil enskripsi pasangan dikembalikan sebagai string dua huruf. Kemudian di sini ada metode public void display grid hanya untuk menampilkan isi grid ke layar. Ada loop baris dan kolom. Setiap huruf ditampilkan dengan spasi lalu pindah baris setelah selesai. Nah, di bagian public static void main ini string ARJS adalah tempat program mulai dijalankan. Pertama dibuat scanner reader, new scanner system in untuk membaca input dari pengguna. Kemudian dibuatlah variabel string plain data di sini. Variabel string plain data ada loop while. The loop while reader has next line untuk membaca baris input. Jika baris tidak kosong, nilainya disimpan sebagai plain data, lalu berhenti. Nah, proses yang sama dilakukan untuk string key input guna mengambil key. Setelah itu, char first key kalau key tidak kosong, first key diubah menjadi huruf besar dari karakter pertama key. Nah, di sini ada pengecekan khusus yaitu first first key first key sama dengan F true new runtime exception force error for TC03. Di sini first error for TC03. Ini berarti kalau key yang dipakai adalah F, kalau key yang dipakai adalah F, program sengaja melempar error untuk keperluan test case tertentu. Nah, kemudian dibuatlah di sini objek rectangle cheaper playfair engine atau new rectangle cheaper playfair engine, new rectangle cheaper playfair. Objek inilah yang akan menjalankan semua metode. Nah, terus di sini ada engine construct grid, first key plain data, dipanggil untuk membangun grid tabel huruf berdasarkan key dan plain text-nya. Nah, kemudian engine display grid ini menampilkan grid ke layar. Lalu, list string chunks di sini list string chunks engine generate pairs plain data ini untuk membentuk pasangan huruf dari plain text. Nah, hasil pasangan ditampilkan dengan perulangan dipisahkan dengan spasi. Kemudian yang terakhir di sini pasangan huruf tadi dienkripsi satu persatu dengan engine cheaper cheaper pair B. Mana itu? Nah, ini cheaper pair B, lalu hasil enskripsinya ditampilkan setelah semua selesai. Kemudian programnya akan berakhir. Nah, begitulah penjelasan dari kode eh, Rectangle Cheaper Playfair, di mana program ini tuh membaca plain text dan key, membangun grid cheaper, membentuk pasangan huruf, lalu menginskripsi tiap pasangan dengan aturan Rectangle Cheaper yang mirip Playfair. Oke, baik. Kemudian kita langsung lanjut ke CP yang ketiga. Baik, di sini kita lihat. Kita masuk ke CP yang ketiga, yaitu penilaian capaian pembelajaran. Nah, di sini diberikan sekumpulan nilai bobot yang mewakili bentuk penilaian yang disimbolkan sebagai berikut. Nah, simbolnya ada PA, T, K, P, UTS, UAS. Nah, di sini ada keterangannya kalau PA itu partisipatif, T itu tugas, K itu kuis, P itu proyek, UTS itu ujian tengah semester, UAS itu ujian akhir semester. Nah, terus dapatkan grade yang diperoleh menggunakan nilai akhir dari aturan berikut. 79,5 itu adalah A, 72 AB, rentang 64,5 B, dan seterusnya. Selanjutnya, tentukan nilai capaian yang diperoleh apakah sudah tercapai atau tidak tercapai dengan syarat tercapai jika nilai capaian besar sama dengan 49,5. Oke, kita langsung masuk saja ke code-nya dan akan saya jelaskan satu persatu, line per line-nya. Oke, kita buka. Sini kita lihat, ini dia.
Oh iya, mohon maaf sebelumnya, kode yang tadi belum saya run untuk membuktikan apakah kodenya itu benar, apakah kodenya tidak ada error yang di CP1 tadi. Jadi kita coba run dulu untuk memastikan kalau kode ini tidak error. Rectangle, cheaper PV. Oke, kita coba dulu. Cheaper, Playfair, .java. Kita enter, kita masukin lagi. Hmm, Rectangle, cheaper, Playfair, .java. Hit enter. Nah, terus kita masukin inputnya. Nah, kita lihat di Delcom lagi. Mohon maaf, tadi saya kelupaan. Nah, kita ulang dulu ya. Yang Rectangle Cheaper Prefer. Kita masukin yang TC01 aja deh ya. Kita masukin inputnya. Oke. Nanti expect outputnya itu harus seperti ini. Kita buktikan. Oke, baik. Paste. Dia tidak error dan outputnya keluar sesuai dengan yang kita minta. Oke, baik, karena kodenya berhasil, berarti ini karena kodenya tidak error dan mengeluarkan output yang sama, berarti kodenya berhasil. Oke, kita langsung lanjut saja tadi ke yang soal ke yang CP3. Nah, tadi soalnya sudah saya bacakan ya. Oke, langsung kita masuk ke penjelasan code-nya. Oke, nah di sini seperti biasa program ini diimport, mulai diimport dengan import java.util yang artinya kita sedang mengimpor semua kelas yang ada di paket java.util. Nah, seperti scanner hashmap, kemudian seperti scanner, hashmap, array list, collection, dan lain-lain. Nantinya semua ini akan dipakai untuk menyimpan data penilaian, mengelola daftar capaian, dan membaca input dari pengguna. Setelah itu ada deklarasi public public class, di mana di sini public class-nya adalah penilaian capaian pembelajaran. Karena tadi pada Delcom juga itu kan, jadi ini kita buat di sini juga seperti itu. Penilaian capaian pembelajaran. Yang mana ini tuh menjadi pembungkus utama program Java ini. Nah, semua kode yang ada di dalam kurung kurawal kelas ini adalah bagian dari program penilaian capaian pembelajaran. Oke, langsung kita masuk ke public static void main string. Sini ada array RJS. Ini adalah titik awal eksekusi program. Di dalamnya ada new scanner system in yang gunanya itu membaca input dari keyboard. Selanjutnya ada banyak sekali di sini struktur data berupa hash map, eh, hash map string, string gitu. Nama komponen ini dipakai untuk menyimpan kode singkat, dipakai untuk menyimpan komponen, nama komponen, kode singkat, komponen penilaian seperti T untuk tugas tadi kan, K untuk kuis, dan yang namanya lebih panjang, misalnya tugas. Lalu di sini ada list string, daftar capaian digunakan untuk menampung daftar capaian pembelajaran yang ditambahkan. Ada juga hashmap string integer. Ini bobot hashmap string integer bobot nilai yang menyimpan bobot persentase nilai dari tiap komponen penilaian. Selain itu, ada hashmap string boolean. Nah, daftar komponen yang fungsinya menandai komponen-komponen standar seperti tugas, proyek, UTS, UAS, kuis, partisipatif, apakah aktif atau tidak. Nah, itu lalu ada hashmap string integer, jumlah soal komponen, menyimpan total jumlah soal dari setiap komponen induk, sedangkan hashmap string integer soal per komponen dipakai untuk menyimpan jumlah soal untuk setiap subkomponen tertentu. Ada juga hashmap string integer jawaban benar komponen yang menyimpan jumlah jawaban benar
untuk tiap subkomponennya supaya tidak double input. Nah, dibuatlah hash map string boolean cek komponen yang memastikan suatu komponen hanya diproses sekali saja. Kemudian ada bagian lain di sini, yaitu list string capaian turunan untuk menampung daftar capaian turunan atau sub CPMK gitu, alias capaian pembelajaran yang lebih spesifik. Supaya bisa dipetakan, di sini ada hash map string, list string, maaf ini, pemetaan sub capaian. Nah, yang menghubungkan satu capaian turunan dengan daftar subkomponennya. Terakhir ada hashmap string float, float score per komponen, dan hashmap string float score maksimal per komponen digunakan untuk menyimpan skor aktual dan skor maksimal tiap subkomponennya. Setelah semua struktur data siap, barulah kita mulai mengisi nilai awal. Program mulai mengisi nilai awal dengan nama komponen put key put key tiap kode komponen seperti T, P, UTS, UAS, K, terus ada PA partisipatif tadi ya, diberi nama lengkapnya di sini. Lalu lewat daftar komponen put, semua komponen standar ditandai dengan nilai true. Tandai dengan nilai true artinya aktif. Setelah itu, bobot nilai put menginisialisasi semua bobot komponen dengan nol. Nanti akan diisi sesuai input pengguna. Bagian berikutnya adalah loop while true. Nih, kemudian ada loop while true. Nah, ini membaca input pengguna baris demi baris. Setiap baris input diproses lah, dan kalau ketemu tanda penghubung ganda di sini, loop berhenti. Baris input yang masuk akan dipisahkan dengan split slash, ada double slash, terus ada seperti garis mutlak gitu. Nah, bagian pertama pecah nol dianggap sebagai em, nama komponen atau capaian. Kalau nama itu ada di daftar komponen, berarti itu salah satu komponen standar. Jadi, nilai bobotnya diperbarui dengan bobot nilai put. Nah, tapi kalau tidak ada, artinya itu sebuah capaian pembelajaran baru. Maka ia ditambahkan ke daftar capaian. Nah, kalau panjang data input atau pecah length di sini adalah 3, berarti baris itu menyimpan informasi soal dan jumlah benar. Misalnya, formatnya bisa T1 10 8 yang berarti subkomponen tugas 1 punya 10 soal dengan 8 jawaban benar. Gitu contohnya. Bagian ini tuh dipisahkan. Lalu jumlah soal disimpan di jumlah soal komponen. Nah, sedangkan data per subkomponen itu disimpan di soal per komponen dan jawaban benar komponen. Kalau data sudah ada sebelumnya, nilai lama ditambahkan dengan yang baru. Nah, sehingga bisa menggabungkan beberapa input untuk subkomponen yang sama. Nah, setelah input bobot dan data soal selesai, program lanjut membaca daftar capaian turunan dengan for integer i sama dengan 0, daftar capaian size i++. Program ini meminta pengguna memasukkan nama capaian turunan yang sesuai. Kalau belum ada, nama capaian turunan dimasukkan ke capaian turunan dan juga dimasukkan ke pemetaan subcapaian. Kemudian, setiap capaian turunan dipetakan ke subcapaian yang ada di daftar capaian. Kemudian, ada bagian menampilkan target capaian. Program melakukan loop. Di sini melakukan loop dan mencetak target capaian untuk komponen penilaian untuk setiap capaian yang sudah dimasukkan. Selanjutnya masuk ke inti penilaian. Program melakukan
menampilkan hasil penilaian, lalu menentukan urutan komponen dengan string. Urutan komponen ada di sini string, urutan komponen. K, P, P, A, T, UAS, UTS, komponen diurutkan lalu dihitung nilainya masing-masing. Nah, variabel total nilai akhir dipakai untuk menjumlahkan semua skor akhir dari tiap komponen. Untuk setiap komponen, program menampilkan namanya dan bobotnya. Lalu, ngecek apakah ada soal yang masuk untuk komponen tersebut. Kalau tidak ada, langsung ditampilkan tidak ada. Kalau ada ditampilkan, kalau ada dilakukanlah perhitungan tuh. Nah, di sini setiap subkomponen dihitung skor maksimumnya, yaitu skor max, berdasarkan bobot dan proporsi jumlah soal. Lalu dihitung skor aktual atau berdasarkan jumlah benar. Nah, skor dan maksimal itu ditambahkan ke skor komponen dan skor max per komponen supaya bisa dipakai nantinya. Nah, nilai tiap subkomponen dicetak dengan format X, XX atau Y, double Y. Akhirnya, perolehan nilai komponen dicetak lengkap dengan persentase dan nilai bobot. Oke, setelah semua komponen selesai, setelah semua komponen selesai dihitung, program menilai total nilai akhir. Kalau total nilai akhirnya 79,5 berarti nilainya A. Kalau 72 ke atas ya AB. Kalau 64,5 ke atas B. Dan seterusnya sampai ke E. Nah, hasil ini ditampilkan dengan jelas. Bagian terakhir yaitu menampilkan capaian pembelajaran turunan capaian atau sub CPNK gitu. Daftar capaian turunan diurutkan dengan collection sort capaian turunan. Lalu untuk setiap capaian turunan ditampilkan em, daftar subkomponen yang mendukungnya lengkap dengan skor aktual dan skor maksimal. Setelah itu dihitung persentase capaian, lalu ditentukanlah status apakah capaian itu tercapai atau tidak gitu. Kalau minimal 49,5 itu tercapai. Nah, kalau tidak atau tidak tercapai. Nah, semua hasil ini itu dicetak ke layar dengan format yang rapi. Terakhir, program menutup scanner dengan scanner close. Nah, dan kurung kurawal setiap penutup. Menandakan kalau program ini selesai. Scanner close. Oke, segitu aja penjelasan kode dari yang CP ketiga. Kita akan mulai compile untuk membuktikan kalau kode ini tidak ada error. Oke, kita masukkan dulu. Oh, sorry. Ulang. Ter kita masukkan input sesuai yang diminta pada Delcom. Oke, kita masukkan yang pertama saja ya. Kalau kita masukkan input ini, maka expect output atau output yang kita harapkan itu harus seperti ini. Di sini sudah sama ya, makanya dia tidak ada error. Oke, kita coba aja langsung. Nah, enter dia keluar output sesuai yang diminta dan sama dengan yang ada di dalam. Baik, karena kodenya berhasil dan tidak ada error dan mungkin cukup hanya sekian yang dapat saya jelaskan. Semoga dapat bermanfaat bagi saya dan bagi kita semua. Mohon maaf jika terdapat banyak sekali kesalahan maupun kekeliruan. Saya mohon maaf karena saya masih berada dalam tahap pembelajaran. Terima kasih.